Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Ada dua bentuk tantangan dan hambatan yang dialami gereja dari dalam gereja sendiri. Yang pertama adalah munculnya sekte-sekte di kalangan kekristenan, dan yang kedua adalah pertentangan terkait teologi di antara tokoh-tokoh Kristen. Kaum Ebionit adalah sekte dalam kekristenan, khususnya di kalangan orang Kristen asal Yahudi yang dikenal dengan pola hidup asketis. Mereka mempraktekkan gaya hidup selibat dan vegetarian yang ketat. Kelompok Ebionit muncul di sekitar Palestina pada abad pertama dan mungkin meninggalkan Palestina pada masa penghancuran Bait Suci Yerusalem tahun 70 Masehi dengan tujuan menghindari penganiayaan dan kemudian menyebar di wilayah Asia Kecil dan Mesir. Bagi mereka, Yesus diakui sebagai Mesias tetapi hanya sebagai manusia yang roh ilahinya dimiliki melalui baptisannya. Karena itu mereka menolak kelahiran Yesus dengan keilahiannya. Bagi mereka, Yesus adalah manusia, putra kandung Yusuf dan Maria. Terkait dengan masalah keselamatan, menurut mereka keselamatan dapat dicapai dengan cara mematuhi seluruh hukum Yahudi. Karena itu mereka menolak pemikiran Paulus, sebab Paulus menolak hukum Taurat sebagai cara mendapatkan keselamatan. Kaum Ebionit memiliki kitab yang mirip dengan Injil menurut Matius, tetapi tanpa kisah kelahiran Yesus. Kitab mereka ini disebut juga dengan Injil dari Ebionit atau Nasarenes atau Ibrani. Seseorang dapat membaca lebih lanjut tentang Ebionisme dalam tulisan-tulisan tokoh-tokoh gereja mula-mula seperti Irenaeus, Justinus Martir, Hippolytus, dan Tertullianus. Gnostisisme adalah ajaran yang didasarkan pada gnosis atau pengetahuan tentang transendensi. Kata sifat Yunani gnostikos yang berarti mengarah ke pengetahuan atau berkaitan dengan pengetahuan pertama kali digunakan oleh Plato untuk menggambarkan dimensi kognitif atau intelektual dari pembelajaran sebagai lawan dari praktik. Gnostik mempengaruhi pemikiran Kristen sejak abad kedua ketika pemikiran Gnostik ini diadopsi oleh berbagai kelompok Kristen. Meskipun demikian, Gnostik sudah berkembang jauh sebelum kekristenan ada. Tokoh-tokoh di balik pemikiran Gnostik ini antara lain Simon Magus, Cerinthus dari abad pertama, Basilides, Saturninus, Marcion, Valentinus, dan Tatian dari abad kedua. Uskup Irenaeus dari Lyon menulis sebuah Adversus Haereses yang berisi 5 jilid dan ditulis dalam bahasa Yunani sekitar 180 Masehi untuk menentang Gnostik. Tulisannya mempengaruhi Clement dari Alexandria, Tertullianus, Origenes, dan tokoh-tokoh lainnya untuk menulis bantahan mereka terhadap Gnostik. Beberapa pemikiran atau ajaran Gnostik yang mempengaruhi pemikiran kekristenan antara lain, Allah yang baik itu tidak menciptakan dunia yang penuh penderitaan. Allah perjanjian lama bukan Allah Bapa yang baik atau maha baik, dan karena itu mereka menolak perjanjian lama dan Yudaisme. Allah dalam perjanjian lamalah yang menciptakan dunia, tetapi Allah yang maha tinggi diperkenalkan oleh Kristus. Menurut Gnostik, Kristus tidak mengenakan tubuh manusia. Cerita Injil hanya berkaitan dengan tubuh mayanya. Dia hanya pura-pura mati. Manusia ditebus oleh pengajarannya dan bukan oleh kematiannya. Karena itu, tidak ada kebangkitan karena materi-materi akan binasa. Kristus adalah bagian dari roh-roh yang hidup dalam dunia terang. Dia datang ke dunia menembus percikan-percikan terang yang telah menjadi roh
dari sebuah pribadi yang terkungkung dalam tubuh. Kristus akan mengajarkan mereka tentang asal-usul mereka dan jalan kembali ke dunia. Gnostik memaksa gereja untuk memformulasi aturan-aturan iman dan kanon perjanjian baru. Gnostik juga membuat gereja memberi penekanan pada suksesi apostolis sebagai bentuk menjaga kebenaran ajaran gereja. Doketisme muncul di lingkungan gereja perdana sejak abad kedua. Ajaran ini memiliki kesejajaran pemahaman dengan Gnostik, sehingga ada yang mengira Doketisme adalah bagian dari Gnostik atau pemikirannya dipengaruhi oleh Gnostik, terutama berkaitan dengan ajarannya tentang Yesus yang tidak memiliki tubuh manusia sepenuhnya. Doketisme berasal dari kata Yunani dokein yang berarti tampaknya atau kelihatannya. Kata dokein ini pertama kali dikenal oleh gereja atau muncul dalam surat Uskup Serapion, Uskup Antioquia, yang menulis surat kepada jemaat Rosus di Syria untuk mengingatkan mereka tentang pengajaran sesat yang terkait dengan pemikiran doketisme dalam Injil Petrus. Surat Serapion ini juga disebut oleh Eusebius dalam tulisannya Sejarah Gereja. Injil Petrus sudah beredar dan banyak dibaca orang Kristen. Eusebius juga menulis tentang Injil ini dalam sejarah gerejanya di buku ke-6. Menurut doketisme, Yesus tidak memiliki tubuh manusia yang sesungguhnya. Dalam hal ini pemikiran doketisme berlawanan dengan ebionisme yang menekankan Yesus benar-benar sebagai manusia. Kelompok doketis garis keras bahkan berpendapat bahwa tubuh manusia Yesus hanyalah fantasi atau ilusi. Doketisme memahami cerita Injil Yudas yang menampilkan sosok Yesus yang bisa menampakkan diri dalam berbagai bentuk fisik, misalnya seperti seorang anak, pria yang ceria atau pria dengan janggut tebal, sebagai bukti bahwa Yesus adalah roh Kristus yang bisa memproyeksikan diri dalam berbagai bentuk. Jadi, Yesus tidak memiliki tubuh manusia seperti manusia pada umumnya. Dengan demikian, bagi doketisme, Yesus itu sepenuhnya ilahi. Yesus juga tidak menderita di kayu salib. Menurut doketisme, yang menderita di kayu salib adalah orang lain, karena Yesus tidak memiliki tubuh manusia yang bisa menderita. Menurut Basilides, seorang guru Gnostik, Simon dari Kirene secara ajaib menggantikan Kristus dan disalibkan di tempatnya, sementara Yesus sendiri kembali ke surga. Pesan di dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 7 sering dipahami sebagai kritik perjanjian baru atau salah satu kritik di dalam perjanjian baru terhadap doketisme.